ketika orang membangun rumah, hal pertama yang dipikirkan adalah memastikan bahwa rumah itu memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat akan membuat rumah tahan terhadap segala badai dan banjir, tetap kokoh meskipun diterjang hujan yang lebat. Maka fondasi yang kokoh adalah elemen penting dalam membangun sebuah rumah yang aman dan tahan lama. Demikian juga kehidupan kita, dasar yang kokoh sangat menentukan kekuatan kehidupan kita, apalagi saat menghadapi tantangan dan penderitaan hidup. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang dasar hidup. Namun yang menarik saya adalah cara kita untuk membangun dasar kehidupan kita berpangkal pada Kristus, batu karang yang sejati. Dalam Injil ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membangun kehidupan di atas dasar yang kuat. Yesus menggambarkan dua jenis orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, dan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai dan hujan turun, rumah yang dibangun di atas batu tidak akan rubuh, sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir akan hancur lebur. Para konfrater yang terkasih, rumah dalam bacaan Injil adalah simbol kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita mendasarkan hidup kita di dalam Yesus yang adalah batu karang sejati. Batu adalah simbol kekuatan dan keteguhan, sementara pasir adalah simbol kerapuhan dan ketidakstabilan. Demikian pula orang yang mendasarkan hidupnya pada Yesus akan tetap kokoh dan kuat meski menghadapi badai-badai kehidupan. Sebaliknya, mereka yang tidak mendasarkan hidupnya pada Yesus sang batu karang sejati, hidup mereka akan rapuh dan mudah terombang-ambing oleh begitu banyak badai kehidupan. Yesus mengingatkan kita untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan Yesus bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melibatkan kesungguhan hati untuk menyerap dan menghidupi setiap perkataannya. Yesus pernah berkata, saudara-saudariku dan ibuku adalah mereka yang melakukan dan melaksanakan kehendak Bapa. Inilah jalan yang benar menuju kepenuhan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan barang siapa mengikutinya akan memperoleh terang hidup yang kekal. Para konfrater yang terkasih, mendengarkan Tuhan adalah sikap batin yang mengarahkan seluruh hidup kita untuk meresapi apa yang Tuhan sampaikan. Dalam kehidupan kita sebagai MSC, kita juga menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan dan masalah. Namun apabila kita terus mendengarkan suara Tuhan melalui doa dan keinginan, kita akan mampu bertahan dalam setiap tantangan dan rintangan yang ada. Dengan itu muncullah iman. Iman bukanlah obat yang menyembuhkan sakit fisik, namun iman memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi badai kehidupan kita dengan sabar dan tenang. Doa dan keinginan adalah sarana untuk membantu kita untuk mendengarkan Tuhan yang ingin berbicara di dalam hati kita masing-masing. Dalam keheningan kita juga merasakan kehadirannya dan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Melalui hidup doa yang mendalam, kita bisa semakin peka terhadap kehendak Tuhan dan dalam hidup kita. Itulah artinya kita mendasarkan hidup pada Yesus, batu karang yang sejati. Para konfrater yang terkasih, sebagai orang yang terpanggil, kita diundang untuk selalu mendasarkan hidup kita pada Kristus. Dalam kehidupan doa, kita mendengarkan Tuhan yang berbicara di dalam hati kita dan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Ketika kita berpangkal pada Kristus,
Kita akan mampu bertahan dalam menghadapi badai-badai kehidupan yang datang dan merongrong kehidupan kita. Karena Yesus memberikan jaminan, memberikan harapan bahwa dalam Dia dan melalui Dia kita mendapatkan kepenuhan itu. Dalam hidup kita sebagai MSC, kita juga harus selalu memperhatikan bagaimana kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan sehingga hidup kita ini senantiasa terarah kepadanya. Marilah kita semua belajar dari Samuel yang menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Berbicara Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Hidup yang berpangkal pada Kristus memberi kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala masalah hidup. Dan semoga kita terus berpegang teguh pada dasar hidup yang kokoh ini, yakni Yesus Kristus, batu karang yang sejati. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang baik sekali hidupnya, sungguh menaruh perhatian pada kehidupan doa dan apapun itu. Kendati demikian, dia tidak luput dari namanya tantangan dan penderitaan. Orang tuanya meninggal berturut dalam 2 tahun yang sama, tetapi kehidupan doa dijalaninya dengan baik sekali. Suatu waktu dia ditanya, "Kenapa kamu mengalami badai kehidupan tetapi kamu sanggup dan bertahan?" Sambil menunjuk pada salib Yesus, dia menjawab, "Karena Dia, maka saya mampu sampai detik ini." Semoga demikian.